Aku Khalifah, mahasiswa semester 5, jurusan Fisika di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi, ini merupakan first banget aku bikin video di semester 5 ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Islam dan Sains. Jadi, kali ini aku akan mencoba membahas mengenai pembuktian ayat Al-Quran dalam pandangan sains, terutama yang akan dibahas yaitu mengenai unsur logam atau unsur kimia yang mungkin sudah sangat tidak asing di telinga kita atau juga sering kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu Fe atau besi. Berbicara hubungan atau korelasi antara Al-Quran dan sains tentunya sangat menarik sekali, karena para ilmuwan masih aktif membicarakan topik ini hingga saat ini. Al-Quran dan sains merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya ini saling berhubungan dan tidak dapat terpisahkan lagi. Al-Quran membutuhkan sains untuk membuktikan ayat-ayat kauniyahnya secara ilmiah, sedangkan sains juga membutuhkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk memperdalam keilmuan-keilmuannya. Pembuktian kebenaran ayat-ayat kauniyah ini sudah tidak dapat terbantahkan lagi. Oleh karenanya, para ilmuwan semakin tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi ayat-ayat kauniyah tersebut dalam fenomena-fenomena di kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam ilmu sains, yaitu di bidang fisika, kimia, biologi, maupun astronomi. Salah satu surat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Hadid yang berarti besi, di mana besi ini merupakan salah satu unsur kimia atau unsur logam yang ada dalam tabel periodik. Besi mungkin sudah banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, entah itu untuk pembangunan jalan ataupun pembangunan rumah. Nah, dari sini timbul pertanyaan, apa yang istimewa dari besi sehingga besi dijadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran? Oleh karenanya, mari kita simak bersama ayat Al-Quran, ayat ke-25 surat Al-Hadid sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami turunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Al-Hadid ayat 25. Dalam ayat ke-25 surat Al-Hadid tersebut, terdapat pernyataan bahwasanya besi memiliki kekuatan yang hebat. Nah, pernyataan tersebut jika kita kaitkan dalam penelitian di bidang fisika dan juga di bidang kimia, besi bukanlah material yang paling kuat. Namun, penelitian mengungkapkan bahwasanya material yang paling kuat yaitu intan. Selanjutnya, besi memiliki titik leleh sekitar 1538 derajat Celcius, yang ternyata itu masih lebih rendah dibandingkan dengan material tungsten yang memiliki titik leleh sekitar 3422 derajat Celcius. Selain itu juga, besi mudah teroksidasi dan juga mudah berkarat jika kita gunakan terlalu lama atau juga kita biarkan terlalu lama terkena air dan juga udara. Nah, dari pernyataan tersebut, lalu apa yang membuat besi itu istimewa? Mengapa dalam ayat 25 surat Al-Hadid tersebut dijelaskan bahwasanya besi memiliki kekuatan yang hebat? Dalam Al-Quran, Al-Hadid adalah nama salah satu surat yang ke-57, yaitu surat Al-Hadid. Nama Al-Hadid tersebut diambil dari ayat ke-25 surat Al-Hadid, tepatnya pada kalimat wa anzalna hadida, yang berarti dan kami turunkan besi. Ada dua poin dalam Quran Surat Al-Hadid ayat ke-25 ini yang menarik untuk dikaji secara ilmiah, sehingga bisa memberikan pemahaman yang lebih luas mengapa
besi ini disebutkan istimewa di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada kalimat wa anzalna hadida. Dan yang kedua, ada kalimat fihi ba'sun syadid. Pada kalimat wa anzalna hadida dan kami turunkan besi, akan sulit jika kita langsung mengaitkannya dengan berbagai keseharian yang berkaitan dengan besi. Misalnya, bagaimana pagar besi, tiang listrik, dan sebagainya diturunkan langsung dari langit. Begitu pula akan sangat sulit dipahami apabila kemudian kita kaitkan dengan ayat tentang besi lainnya, yaitu pada Quran Surat Saba ayat ke-10 dan 11 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu shalihan inni bima ta'maluna basir. Artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Besi dalam surat Saba tersebut disebutkan dengan baju besi yang besar-besar. Maka akan semakin sulit untuk memahami bagaimana besi yang besar-besar itu diturunkan dari langit. Nah, oleh karena kesulitan ini mendorong dibuatnya terjemah Al-Quran dalam pemahaman yang lebih sesuai pada saat itu, yaitu dan kami ciptakan besi. Namun, terjemah ini sesungguhnya terdengar ganjil, karena anzalna juga digunakan dalam kalimat lain, yaitu wa anzalna ma'ahumul kitab, yang diterjemahkan secara harfiah dan kami turunkan bersama mereka kitab. Apabila konsisten, anzalna selanjutnya wa anzalna hadida bisa diterjemahkan menjadi dan kami menurunkan besi, bukan dan kami menciptakan besi, karena menciptakan, menjadikan, dan membuat berasal dari kata kholaqa, ja'ala, atau sona'a, bukan nazala yang berarti turun. Nah, penggunaan terjemah penurunan besi akan memberi konsekuensi hancurnya bangunan, bahkan melukai manusia. Ketika kata anzalna dalam ayat ini diterjemahkan dengan kata kami turunkan, maka seolah-olah memiliki arti kiasan untuk menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia. Namun, ketika mempertimbangkan makna harfiahnya, yaitu secara fisik diturunkan dari langit, kita akan menyadari bahwa ayat ini menyiratkan keajaiban ilmiah yang tentunya sangat penting. Pertanyaannya, serbuk besi tersebut diturunkan dari mana, kapan, bagaimana, mengapa, serta pertanyaan epistemologi lainnya yang lahir dari teks wahyu. Untuk itu banyak jalur ilmu pengetahuan yang harus ditempuh agar pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab. Kemudian, sains modern datang memberikan informasi bahwasanya besi yang merupakan logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi itu sendiri ataupun oleh planet-planet lain. Bahkan, seluruh energi matahari tidak cukup untuk membentuk satu atom besi. Dalam perhitungan, untuk membentuk satu atom besi atau Fe, diperlukan sekitar 4 kali sebanyak sistem energi matahari seluruhnya. Besi hanya dapat dihasilkan di dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya pun mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, maka bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut dengan supernova. Akibat ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh alam semesta dan bergerak melalui ruang hampa sampai ditarik gaya gravitasi benda angkasa pada masa awal terbentuknya bumi. Maka, sangat sesuai ketika Allah berfirman wa anzalna hadida, yang artinya dan kami turunkan besi.
Al-Quran telah menggunakan kata-kata yang tepat dan mudah dipahami. Akan tetapi, karena keterbatasan akal pikiran, maka mayoritas musafir berpendapat bahwa besi tidak mungkin diturunkan. Disinilah dibutuhkan kajian sains yang dapat membantu mengungkapkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Poin selanjutnya berkaitan dengan Quran Surat Al-Hadid ayat 25, yaitu pada kalimat Ba'sun syadid. Padanya terdapat kekuatan yang hebat. Kehebatan besi dapat terungkap melalui kebesaran Allah dan juga bukti kasih sayang terhadap makhluknya, yaitu Allah telah mendesain bumi yang dilindungi oleh sabuk Van Allen yang terbentuk dari inti bumi yang besar, yaitu besi dan juga nikel. Sabuk Van Allen memiliki energi tinggi yang terdiri dari proton dan elektron untuk memupus bumi dan menjadi perisai berbentuk medan elektromagnetik yang tidak dibentuk ataupun tidak dimiliki oleh planet lain kecuali planet Merkurius dengan radiasi yang lebih rendah. Selain itu, sabuk Van Allen juga melindungi bumi dan isinya dari ledakan dahsyat energi matahari yang terjadi setiap 11 tahun sekali yang disebut dengan solar flares. Baik, telah terjawab sudah pertanyaan kita sebelum-sebelumnya. Jadi, dengan menggali sisi kauniah besi dan kajian sains, kita telah memahami mengapa besi begitu istimewa dan menempati sebagai salah satu surat dalam Al-Quran. Selain terungkapnya realitas ilmiah bahwasanya besi memang diturunkan dari langit, kehebatan besi juga terungkap. Di antaranya, inti besi bersama nikel melindungi makhluk hidup. Allah memilih inti besi dan juga nikel untuk melindungi bumi kita dengan perisai elektromagnetik dengan kekuatan yang sangat hebat. Oke, sekian dan demikian. Thanks for watching. Makasih banget buat teman-teman yang udah nyempetin nonton video aku. Semoga yang lagi uasnya dilancarkan dan